Hai hai halo assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku Daumi di sini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel aku, yang sudah like, subscribe dan komen semuanya. Kali ini aku memasak atau membuat rempeyek kacang tanah. Yuk kita ikuti bagaimana cara dan bahan-bahannya apa. Yuk mari. Di sini aku punya 1 kilo kacang tanah. Kacang tanah ini sudah aku potong-potong. Satu butir kacang menjadi 3 bagian. Jika kacangnya kecil, 2 bagian. Begitu teman-teman. Inilah hasilnya yang telah dipotong-potong. Sekarang mari kita cek bahan-bahan yang lainnya. Yuk. Ini ada daun jeruk. Daun jeruknya yuk kita potong-potong dengan menggunakan gunting seperti ini. Potong-potong halus seperti ini menggunakan gunting. Klik-klik begini sampai semuanya selesai. Sekarang kita bersihkan bumbu ini, yaitu kemiri, ketumbar kita cuci. Lalu bawang putih, kencur kita kupas. Nah, sekarang semua bumbu kita telah selesai dikupas. Ini garam dan lalu kita jadikan satu bersama di dalam cobek ini. Kemudian kita tambah garam, lalu kita akan haluskan teman-teman dengan menggunakan ulekan. Jika kalian malas mengulek-ulek, boleh juga di blender, digunakan dengan apapun menggunakannya, yang penting halus teman-teman. Tapi karena aku mau mengulek ya pakai ulekan ini. Nah, sekarang sudah selesai menguleknya, kita rapikan, kita taruh di piring kecil untuk kemudian kita racik semua bumbu, semua bahan kita campur menjadi satu di dalam satu wadah, yaitu baskom yang berisi tepung beras dan lain-lainnya. Ini ada bahan selengkapnya di sini, resep selengkapnya teman-teman, boleh kalian screenshot. Nah, begitu teman-teman. Dan jika tidak sempat screenshot, boleh juga ada nanti di kolom deskripsi ya teman-teman. Ayo mari kita proses untuk membuat rempeyeknya. Yuk. Mula-mula kita pecahkan telur seperti ini, klak, lalu kita pencet dengan tangan. Nah, terserah kalian mau dikeluarkannya seperti apa. Aku dengan cara ini mengeluarkannya. Nah, sekarang kita kocok telurnya, kocok lepas sampai semuanya tercampur, antara kuning dan putih tercampur rata begitu teman-teman. Kocok terus begitu sampai kita kira-kira sudah maksimal mengocoknya. Lantas kita tuang ke dalam baskom yang berisi tepung beras. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan tepung sagu ke dalam tepung beras ini. Sekarang menyusul bumbu halusnya, kita masukkan ke dalam tepung beras. Lalu masukkan daun jeruk. Setelah kita masukkan daun jeruk semuanya, lalu kita sekarang siap-siap tuangkan air ke dalamnya. Kemudian kita aduk dengan menggunakan sendok kayu seperti ini, pelan-pelan supaya nggak tumpah ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini kan masih kurang airnya, lalu kita tambah. Nah, kira-kira adonannya sampai seencer ini ya teman-teman. Jangan terlalu kental, seperti ini encernya. Sewaktu-waktu adonan ini bisa kental. Nah, dengan ini kita sisakan air 200 ml, jangan masukkan semua ke dalam adonan. Kalau adonan sudah mulai mengental, kita tambahkan dengan sisa air yang tadi teman-teman. Begitu. Sekarang adonan aku pindahkan ke wadah yang lain setengahnya.
supaya tangan kita enteng saat kita memasukkan adonan ke dalam kuali. Sekarang kita siap-siap memanaskan minyak di dalam kuali ini. Nah, kualinya kita siram-siram sampingnya supaya semuanya kena minyak, supaya nanti jika kita memasukkan adonan ke dalam kuali tidak lengket ya teman-teman. Sekarang kita masukkan kacang ke dalam adonan, kira-kira cukup terapung saja. Jika kacang dalam adonan sudah mulai habis, kita bisa tambahkan. Sekarang kita mulai masukkan adonan rempeyeknya ke dalam kuali, sesendok demi sesendok seperti ini. Jika memasukkan kacang ke dalam adonannya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jika kurang gampang nanti kita tambah, karena kalau kelamaan kerendam air kacangnya akan lembek dan susah untuk keringnya. Begitu teman-teman. Setelah kita menaruh adonan di kuali seperti ini, kita harus siram-siram pinggirannya seperti ini, berkeliling kita siram-siram supaya matangnya bersamaan, supaya juga tidak lengket di pinggir-pinggir kualinya dan gampang disisiknya seperti ini ya teman-teman. Kan kita sisik-sisik dengan menggunakan sendokan seperti ini akan lebih gampang begitu jika kita siram-siram di pinggir-pinggir dengan minyaknya begitu teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita angkat adonannya dan lanjut ke adonan berikutnya sampai adonan habis semuanya. Setelah digoreng setengah matang seperti ini, kita bisa digoreng kembali untuk mengerikan besok pagi, entah 3 hari berikutnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti makin lama didiamkan dia makin renyah, makin bagus teman-teman. Tapi jika suka ya goreng sekarang pun nggak apa-apa, seperti aku langsung digoreng seperti ini. Ayo kita goreng kedua kalinya ini. Kenapa menggorengnya harus 2 kali? Karena kalau sekaligus langsung goreng langsung matang itu tepungnya nanti menunggu tepung berikutnya akan menjadi lembek, jadi kurang sempurna hasilnya. Makanya kita goreng setengah matang semuanya dulu, dan berikutnya setelah semuanya selesai baru kita untuk proses menggoreng berikutnya. Begitu teman-teman. Kadang ada tuh kan ya, kita membeli rempeyek suka putih-putih warnanya tuh, itu berarti dia menggorengnya tuh udah menginap begitu sampai 2 atau 3 hari begitu teman-teman. Hasilnya akan lebih renyah, lebih enak dan putih-putih begitu teman-teman rempeyeknya. Nggak apa-apa, nggak basi. Kita menggorengnya dengan api yang kecil, dan jika sudah kecoklatan seperti ini kita harus hati-hati. Kita harus rajin membolak-membalik rempeyeknya supaya hasilnya bagus dan sempurna. Nah, sekarang aku mulai angkat. Kita siapkan loyang yang luas seperti ini. Aku menggunakan tray, atasnya ini tray yang untuk roti begitu. Kita angkat rempeyeknya karena sudah matang. Setelah ini kita siapkan kertas polos begitu, semacam yang untuk pembungkus begitu. Kita siapkan di atas tampah, atau kalau tidak ada kertas kita dengan menggunakan tisu dapur supaya minyak-minyaknya bisa terserap dengan sempurna, supaya rempeyeknya ini menjadi kering begitu teman-teman. Nah, sekarang ini nih aku sudah pindahkan ke atas kertas polos. Nah, kita diamkan beberapa saat supaya agak dingin, atau supaya dingin sempurna begitu teman-teman, sebelum kita packing. Nah, kertasnya seperti ini teman-teman, jangan menggunakan kertas koran yang bekas begitu teman-teman. Nah, sekarang saatnya aku cek, mau icip-icip. Garing rasanya teman-teman. Nah, jika kalian suka boleh mencobanya ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua di media sosial kalian, di WhatsApp atau dimanapun itu.
itu silahkan boleh dibagikan ya. Nah, sekarang aku mau lanjut makan lagi dan lagi. Setelah icip-icip, sekarang aku masukkan peyek-peyek ini ke dalam stoples atau plastik atau apapun itu, terserah kalian punyanya apa begitu. Selesai sudah teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe, sudah menonton semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah.